Shalom, saya Pujianawati, mahasiswa Prodi Sarjana Teologia. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan video ini mengangkat tema mengenai makna Sumpah Pemuda di era milenial bagi anak-anak Kristen. Sebagaimana tentunya telah kita pahami mengenai apakah itu Sumpah Pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu titik penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan janji atau ikrar dari para pemuda-pemudi Indonesia yang diucapkan saat Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini merupakan ungkapan rasa kebangsaan Indonesia dan persatuan Indonesia yang menjadi cermin rasa bangga, rasa memiliki cita-cita tinggi untuk Indonesia merdeka. Hasil daripada Kongres Pemuda ini pada perkembangannya menjadi dasar dalam upaya perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya ditetapkanlah tanggal 28 Oktober ini menjadi Hari Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini mengandung banyak nilai dan makna penting yang wajib kita lestarikan dan terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di era milenial seperti saat ini. Karakteristik milenial umumnya ditandai oleh adanya peningkatan penggunaan alat komunikasi, media, dan teknologi digital. Teknologi ini membuat para generasi internet tersebut mengandalkan media sosial sebagai tempat utama untuk mendapatkan informasi. Media sosial merupakan sumber berita utama bagi masyarakat di era milenial ini untuk mendapatkan informasi kekinian dalam hal apapun atau sebuah peristiwa apapun. Apakah makna Sumpah Pemuda di era milenial ini? Tentu saja, semangat perjuangan para pemuda-pemudi Indonesia pada masa Sumpah Pemuda yang lampau tersebut harus diteladani oleh para generasi milenial ini, di mana mereka telah mampu mewujudkan persatuan dan keutuhan NKRI, dan tentu saja harus memiliki rasa cinta akan tanah air, termasuk mencintai keberagaman budaya, keyakinan, bahasa, dan suku bangsa. Makna Sumpah Pemuda harus terus ditanamkan pada generasi muda di bangsa ini sejak dini melalui pelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian bagaimana implementasi Sumpah Pemuda di era milenial bagi anak-anak Kristen? Sebagai anak-anak Kristen di era milenial, mereka juga tentu menjadikan teknologi digital atau internet sebagai hal utama dalam kegiatan sehari mereka. Namun paling tidak sudah menjadi hal yang harus dipahami oleh anak-anak Kristen, bahwa mereka harus tetap memahami kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, bahwa dalam kehidupan keseharian yang utama harus tetap mengandalkan Tuhan dan memahami nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tidak dapat dipungkiri kita semua memasuki era yang membawa kita juga anak-anak Kristen pada era masa kini ke mana teknologi menjadi sarana utama yang berkembang pada saat ini. Teknologi menjadi satu kemajuan dan kemudahan dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, pada era milenial ini bagi anak-anak Tuhan, tentunya harus dapat menggunakan hikmat Tuhan dalam mempergunakan teknologi digital ini. Karena tanpa hikmat Tuhan, kita dapat terjerumus dalam hal-hal yang tidak mendatangkan perkenanan Allah. Dalam kaitannya dengan Sumpah Pemuda di era milenial ini, sebagai anak-anak Kristen, tentu kita harus mampu mengekang dan mengendalikan diri untuk tidak mudah membagikan hal-hal atau berita yang bersifat hoax, atau hal-hal yang justru dapat memecah belah, baik itu memecah belah persahabatan, kekeluargaan, memecah belah kerukunan antar umat beragama, atau banyak hal-hal yang lainnya. Namun, mari bagikan hal-hal yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, membagikan hal-hal yang mendatangkan berkat bagi sesama, menuliskan dalam media sosial tersebut doa-doa bagi bangsa dan negara agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga. Dengan adanya solidaritas, adanya toleransi antar umat beragama, akan terciptanya kerukunan berbangsa dan bernegara tanpa memandang perbedaan ras, agama, bahasa, dan budaya. Sekaligus sebagai anak-anak Tuhan, telah
melakukan perintah firman Tuhan yang mengatakan harus mengasihi sesama kita. Kita harus menjaga toleransi itu, dan tentu semangat ini harus kita teruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sebagai anak-anak Kristen di era demokrasi ini juga harus memahami hak dan kewajiban dalam berdemokrasi, seperti ketika harus ikut berperan serta dalam pemilu. Mari gunakan hak kita, jangan menjadi golput. Kita harus berperan serta dalam kancah demokrasi demi kemajuan berbangsa dan bernegara. Dan kita juga dapat bersikap kritis untuk ikut mengawal pemerintahan kita dengan memberikan saran dan kritik yang membangun, bukan untuk menjatuhkan atau untuk menghina. Paling tidak, mari gunakan media sosial itu dengan menuliskan doa-doa bagi bangsa dan negara agar semakin maju dan tetap terjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Tentu dalam berbahasa pun kita sebagai bangsa Indonesia, mari cintai bahasa kita. Jangan malah merusaknya dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan ketika kita berinteraksi dengan teknologi digital ini atau melalui media sosial apapun. Dengan kemudahan teknologi digital dan internet juga, maraknya penggunaan media sosial hendaklah dipakai dengan bijak. Bukan sembarangan mengakses hal-hal yang berbau pornografi, sadisme, atau hal-hal yang dapat merusak karakter kepribadian kita, sehingga dapat merusak masa depan generasi bangsa ini. Generasi yang seharusnya kelak menjadi generasi yang membawa bangsa ini dapat terus mengawal makna Sumpah Pemuda untuk membawa persatuan dan kesatuan NKRI, dan tentunya menjadi generasi yang berdampak bagi sesama, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara, dan tentunya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.